Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Indonesian ebook before it's gone. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Indonesian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Seorang pria dan wanita sedang berbicara tentang bank. Bank yang mana yang akan dipilih wanita itu? Saya sedang berpikir untuk membuka rekening bank yang baru karena saya akan memulai pekerjaan paruh waktu. Menurut kamu, bank apa yang bagus? Ya, itu tergantung dengan apa yang kamu cari. Contohnya, Bank A dan Bank B punya banyak cabang dan ATM. Jadinya, kamu merasa lebih nyaman untuk melakukan transaksi uang. Tapi Bank A mengenakan biaya setiap kali saya menggunakan ATM-nya. Bank B memungkinkan saya menggunakan ATM-nya dengan bebas biaya selama hari kerja. Oh, begitu. Tentang biaya ATM, Bank C selalu bebas biaya, meskipun tidak memiliki banyak ATM. Begitu ya. Tapi saya tidak terlalu suka kalau mereka tidak punya banyak ATM. Omong-omong, Bank D merupakan yang terbaik untuk tingkat suku bunga yang tertinggi. Oh ya? Tapi saya berencana untuk menggunakan bank ini hanya untuk menyimpan pendapatan dari pekerjaan paruh waktu itu. Dan saya tidak berencana untuk menyimpan banyak di situ. Jadinya, kamu harus memilih yang punya banyak ATM dan yang biayanya rendah. Baiklah, terima kasih untuk sarannya. Bank yang mana yang akan dipilih wanita itu? Seorang pria dan wanita sedang berbicara tentang bank. Bank yang mana yang akan dipilih wanita itu? Saya sedang berpikir untuk membuka rekening bank yang baru karena saya akan memulai pekerjaan paruh waktu. Menurut kamu, bank apa yang bagus? Ya, itu tergantung dengan apa yang kamu cari. Contohnya, Bank A dan Bank B punya banyak cabang dan ATM. Jadinya, kamu merasa lebih nyaman untuk melakukan transaksi uang. Tapi Bank A mengenakan biaya setiap kali saya menggunakan ATM-nya. Bank B memungkinkan saya menggunakan ATM-nya dengan bebas biaya selama hari kerja. Oh, begitu. Tentang biaya ATM, Bank C selalu bebas biaya, meskipun tidak memiliki banyak ATM. Begitu ya. Tapi saya tidak terlalu suka kalau mereka tidak punya banyak ATM. Omong-omong, Bank D merupakan yang terbaik untuk tingkat suku bunga yang tertinggi. Oh ya? Tapi saya berencana untuk menggunakan bank ini hanya untuk menyimpan pendapatan dari pekerjaan paruh waktu itu. Dan saya tidak berencana untuk menyimpan banyak di situ. Jadinya, kamu harus memilih yang punya banyak ATM dan yang biayanya rendah. Baiklah, terima kasih untuk sarannya. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Indonesian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Seorang pria dan wanita sedang merencanakan rute perjalanan mereka. Dalam urutan yang mana mereka akan berjalan-jalan di sekitar kota? Rute yang mana yang harus kita ambil besok?
Saya ingin sekali pergi ke museum, kastil, dan observatorium. Saya mau membeli cenderamata juga dalam perjalanan. Museumnya buka dari jam 8 sampai 6. Kastilnya buka dari jam 9 sampai 4. Lalu sepertinya observatoriumnya buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kastilnya memiliki sebuah tur spesial dengan panduan 2 kali sehari, dimulai dari jam 12 dan jam 2. Saya mau ikut salah satunya. Saya rasa kamu perlu memesan tur itu di muka. Coba kamu cek di internet. Iya. Oh, yang dimulai jam 12 sudah penuh dipesan. Boleh saya pesan yang jam 2? Tentu saja, kita bisa ikut yang itu setelah makan siang. Jadinya, kita mau kemana dulu? Ke museum atau ke observatorium? Saya ingin sekali melihat pemandangan malam. Bagaimana kalau kita ke kastil sampai jam 4 dan lalu pergi ke observatorium setelah gelap? Ide yang bagus. Oke, mari kita makan siang di restoran di dalam museum. Lalu, kita bisa berbelanja cenderamata sebelum tur kastilnya dimulai. Tentu, kedengarannya rencana ini sempurna. Dalam urutan yang mana mereka akan berjalan-jalan di sekitar kota? Seorang pria dan wanita sedang merencanakan rute perjalanan mereka. Dalam urutan yang mana mereka akan berjalan-jalan di sekitar kota? Rute yang mana yang harus kita ambil besok? Saya ingin sekali pergi ke museum, kastil, dan observatorium. Saya mau membeli cenderamata juga dalam perjalanan. Museumnya buka dari jam 8 sampai 6. Kastilnya buka dari jam 9 sampai 4. Lalu sepertinya observatoriumnya buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kastilnya memiliki sebuah tur spesial dengan panduan 2 kali sehari, dimulai dari jam 12 dan jam 2. Saya mau ikut salah satunya. Saya rasa kamu perlu memesan tur itu di muka. Coba kamu cek di internet. Iya. Oh, yang dimulai jam 12 sudah penuh dipesan. Boleh saya pesan yang jam 2? Tentu saja, kita bisa ikut yang itu setelah makan siang. Jadinya, kita mau kemana dulu? Ke museum atau ke observatorium? Saya ingin sekali melihat pemandangan malam. Bagaimana kalau kita ke kastil sampai jam 4 dan lalu pergi ke observatorium setelah gelap? Ide yang bagus. Oke, mari kita makan siang di restoran di dalam museum. Lalu, kita bisa berbelanja cenderamata sebelum tur kastilnya dimulai. Tentu, kedengarannya rencana ini sempurna. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Indonesian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Seorang wanita yang bekerja di divisi desain sedang berbicara dengan rekan kerjanya dari tim Litbang. Pilihlah kemasan produk yang benar. Kami ingin Anda mendesain kemasan untuk produk-produk coklat baru kami. Kami merencanakan peluncuran produk ganda. Yang pertama adalah coklat manis yang mengandung 30% kakao. Yang satunya lagi, pahit manis dengan 80% kakao. Oh, begitu. Jadi kita ingin membuat huruf-huruf 30% dan 80% menonjol. Iya, mungkin kita bisa menempatkannya di tengah-tengah kemasan atau dengan menggunakan warna yang berbeda. Baiklah,
Untuk coklat manis, bagaimana bila kita menggunakan kotak merah dengan huruf berwarna hitam yang berbunyi 30%, dan untuk yang pahit manis, kita gunakan kotak hitam dengan huruf merah yang berbunyi 80%. Benar. Atau bagaimana dengan menggunakan huruf berwarna emas untuk keduanya? Saya rasa itu akan menampilkan kesan lebih mewah. Ide yang bagus. Saya rasa kita harus membingkaikan huruf-hurufnya dengan warna putih untuk membuatnya lebih jelas. Untuk desain tata letaknya, apakah sebaiknya kakao diletakkan di kiri atas, lalu sebuah gambar coklat di tengah-tengah, dan persentase kakao di kanan bawah? Iya, dan mohon gunakan font lebih besar untuk persentasenya. Saya juga mau gaya fontnya berbeda dari nama produknya, dan pastikan gunakan huruf yang tebal. Baik, kami akan mengirimkan Anda email bila kemasannya sudah jadi. Kapan Anda akan membutuhkannya? Kalau memungkinkan, mohon dipersiapkan untuk akhir pekan ini. Untuk akhir pekan ini. Oke, akan kami usahakan sebaik mungkin. Pilihlah kemasan produk yang benar. Seorang wanita yang bekerja di divisi desain sedang berbicara dengan rekan kerjanya dari tim Litbang. Pilihlah kemasan produk yang benar. Kami ingin Anda mendesain kemasan untuk produk-produk coklat baru kami. Kami merencanakan peluncuran produk ganda. Yang pertama adalah coklat manis yang mengandung 30% kakao. Yang satunya lagi, pahit manis dengan 80% kakao. Oh, begitu. Jadi kita ingin membuat huruf-huruf 30% dan 80% menonjol. Iya, mungkin kita bisa menempatkannya di tengah-tengah kemasan atau dengan menggunakan warna yang berbeda. Baiklah, untuk coklat manis, bagaimana bila kita menggunakan kotak merah dengan huruf berwarna hitam yang berbunyi 30%, dan untuk yang pahit manis, kita gunakan kotak hitam dengan huruf merah yang berbunyi 80%. Benar. Atau bagaimana dengan menggunakan huruf berwarna emas untuk keduanya? Saya rasa itu akan menampilkan kesan lebih mewah. Ide yang bagus. Saya rasa kita harus membingkaikan huruf-hurufnya dengan warna putih untuk membuatnya lebih jelas. Untuk desain tata letaknya, apakah sebaiknya kakao diletakkan di kiri atas, lalu sebuah gambar coklat di tengah-tengah, dan persentase kakao di kanan bawah? Iya, dan mohon gunakan font lebih besar untuk persentasenya. Saya juga mau gaya fontnya berbeda dari nama produknya, dan pastikan gunakan huruf yang tebal. Baik, kami akan mengirimkan Anda email bila kemasannya sudah jadi. Kapan Anda akan membutuhkannya? Kalau memungkinkan, mohon dipersiapkan untuk akhir pekan ini. Untuk akhir pekan ini. Oke, akan kami usahakan sebaik mungkin. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Indonesian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Staf kedai kopi sedang berbicara tentang penjualan mereka. Bagan yang mana yang sedang mereka lihat? Kita memiliki penjualan yang baik dari Desember hingga Februari. Iya, barang-barang edisi terbatas berhasil dengan baik. Tapi saya minta maaf atas produk baru yang telah diluncurkan pada bulan Maret tidak terlalu laris sehingga akhirnya menyeret turun penjualan untuk bulan itu.
Kita memiliki penjualan lambat pada bulan Oktober dan Maret. Secara umum, penjualan kita terus meningkat, tetapi penjualan di bulan Oktober merupakan penjualan bulanan terburuk. Seperti yang Anda lihat, kita memiliki saingan yang membuka kedai kopi mereka di kawasan ini pada bulan Oktober. Dan mereka memikat pelanggan kita pada mulanya. Saya merasa lega sekarang pelanggan kita kembali lagi. Iya, menurut data jenis kelamin dan umur pelanggan kita, menunjukkan bahwa lebih dari setengah pelanggan kita adalah wanita yang berumur sekitar 20-an dan 30-an. Ini artinya kita harus mencari ide untuk membuat kampanye baru agar pelanggan kita tetap datang. Di samping produk-produk kopi biasa kita bisa coba untuk menawarkan lebih banyak pilihan untuk hidangan sampingan. Iya, tetapi sekitar 20% dari pelanggan kita adalah pria berumur 20-an dan 30-an. Jadi, kita perlu memikirkan tentang pelayanan yang menarik untuk mereka juga. Saya mengerti, misalnya layanan Wi-Fi gratis. Mungkin itu bagus untuk para pengusaha. Saya mengerti. Mari kita pertimbangkan. Bagan yang mana yang sedang mereka lihat? Staf kedai kopi sedang berbicara tentang penjualan mereka. Bagan yang mana yang sedang mereka lihat? Kita memiliki penjualan yang baik dari Desember hingga Februari. Iya, barang-barang edisi terbatas berhasil dengan baik. Tapi saya minta maaf atas produk baru yang telah diluncurkan pada bulan Maret tidak terlalu laris sehingga akhirnya menyeret turun penjualan untuk bulan itu. Kita memiliki penjualan lambat pada bulan Oktober dan Maret. Secara umum, penjualan kita terus meningkat, tetapi penjualan di bulan Oktober merupakan penjualan bulanan terburuk. Seperti yang Anda lihat, kita memiliki saingan yang membuka kedai kopi mereka di kawasan ini pada bulan Oktober. Dan mereka memikat pelanggan kita pada mulanya. Saya merasa lega sekarang pelanggan kita kembali lagi. Iya, menurut data jenis kelamin dan umur pelanggan kita, menunjukkan bahwa lebih dari setengah pelanggan kita adalah wanita yang berumur sekitar 20-an dan 30-an. Ini artinya kita harus mencari ide untuk membuat kampanye baru agar pelanggan kita tetap datang. Di samping produk-produk kopi biasa kita bisa coba untuk menawarkan lebih banyak pilihan untuk hidangan sampingan. Iya, tetapi sekitar 20% dari pelanggan kita adalah pria berumur 20-an dan 30-an. Jadi, kita perlu memikirkan tentang pelayanan yang menarik untuk mereka juga. Saya mengerti, misalnya layanan Wi-Fi gratis. Mungkin itu bagus untuk para pengusaha. Saya mengerti. Mari kita pertimbangkan. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Indonesian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Seorang pria sedang mengajukan keluhan tentang produk-produk yang dia beli lewat internet. Apa yang akan dia tukar? Iya, ini jalur pelayanan pelanggan. Maaf, baru saja saya menerima barang pesanan saya, tetapi ini bukan yang saya pesan. Kami minta maaf. Boleh kami tahu apa kesalahannya? Saya memesan sebuah jaket dengan 3 kancing, tapi yang saya terima hanya punya 2. Saya mengerti. Pasti kami memberikan model yang salah. Kami sangat menyesal akan hal itu. Kami akan menukarkannya segera. Jadi, mohon kembalikan kepada kami lewat pos.
Iya, dan juga baju ini kelihatannya berbeda dengan yang saya lihat di situs Anda. Ini bukan apa yang saya harapkan. Jadi, saya ingin mengembalikannya juga. Perbedaannya di mana? Saya kira itu baju kaos tanpa kerah, tapi rupanya kaos polo dengan kerah. Saya mengerti. Apakah Anda sudah menggunting tag harganya? Iya, sudah. Tapi ini benar-benar berbeda dengan yang tampak pada gambar. Masih bolehkah saya mengembalikannya? Pak, kami memiliki kaos ini dengan kerah dan tanpa kerah. Data kami telah menunjukkan bahwa Anda telah memilih kaos dengan kerah. Masa? Jadi, saya pasti salah pencet. Kami bisa menukarkan produk asalkan tag harganya masih melekat. Tetapi akan sulit untuk melakukannya bila tag harganya sudah digunting. Saya mengerti. Jadi, bisakah saya menukarkan jaketnya saja? Tentu saja. Sekali lagi, kami minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Apa yang akan dia tukar? Seorang pria sedang mengajukan keluhan tentang produk-produk yang dia beli lewat internet. Apa yang akan dia tukar? Iya, ini jalur pelayanan pelanggan. Maaf, baru saja saya menerima barang pesanan saya, tetapi ini bukan yang saya pesan. Kami minta maaf. Boleh kami tahu apa kesalahannya? Saya memesan sebuah jaket dengan 3 kancing, tapi yang saya terima hanya punya 2. Saya mengerti. Pasti kami memberikan model yang salah. Kami sangat menyesal akan hal itu. Kami akan menukarkannya segera. Jadi, mohon kembalikan kepada kami lewat pos. Iya, dan juga baju ini kelihatannya berbeda dengan yang saya lihat di situs Anda. Ini bukan apa yang saya harapkan. Jadi, saya ingin mengembalikannya juga. Perbedaannya di mana? Saya kira itu baju kaos tanpa kerah, tapi rupanya kaos polo dengan kerah. Saya mengerti. Apakah Anda sudah menggunting tag harganya? Iya, sudah. Tapi ini benar-benar berbeda dengan yang tampak pada gambar. Masih bolehkah saya mengembalikannya? Pak, kami memiliki kaos ini dengan kerah dan tanpa kerah. Data kami telah menunjukkan bahwa Anda telah memilih kaos dengan kerah. Masa? Jadi, saya pasti salah pencet. Kami bisa menukarkan produk asalkan tag harganya masih melekat. Tetapi akan sulit untuk melakukannya bila tag harganya sudah digunting. Saya mengerti. Jadi, bisakah saya menukarkan jaketnya saja? Tentu saja. Sekali lagi, kami minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Indonesian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Seorang pria sedang mencari sebuah apartemen. Apartemen yang mana yang akan dia pilih? Permisi, saya sedang mencari sebuah apartemen di daerah ini. Boleh tolong perlihatkan saya beberapa rencana denah apartemen? Tentu saja. Apakah untuk satu orang? Tidak, saya akan tinggal bersama istri saya. Saya butuh ruang tamu, kamar tidur, dan ruang belajar. Oke, bagaimana dengan yang ini? Ada 2 kamar plus ruang tamu. Mungkin agak bising karena tempatnya terletak di dekat jalan besar. Oh, begitu. Saya biasanya bekerja di rumah, jadi saya butuh tempat yang tenang. Dan saya lebih suka ruang tamu yang berbentuk persegi. Nah, bagaimana dengan yang ini?
Letaknya agak jauh dari stasiun, tapi berada di daerah perumahan yang tenang. Terdapat 2 kamar dan ruang tamu, tapi salah satu kamarnya agak sempit. Kita tidak memiliki banyak barang, jadi yang ini mungkin cukup bagi kita. Kami bisa memperlihatkan apartemen yang lain yang memiliki 2 kamar yang luas, tapi lokasinya agak lebih jauh dari stasiun. Tidak, terima kasih. Saya mau melihat yang kedua yang Anda tunjukkan kepada saya. Apartemen yang mana yang akan dia pilih? Seorang pria sedang mencari sebuah apartemen. Apartemen yang mana yang akan dia pilih? Permisi, saya sedang mencari sebuah apartemen di daerah ini. Boleh tolong perlihatkan saya beberapa rencana denah apartemen? Tentu saja. Apakah untuk satu orang? Tidak, saya akan tinggal bersama istri saya. Saya butuh ruang tamu, kamar tidur, dan ruang belajar. Oke, bagaimana dengan yang ini? Ada 2 kamar plus ruang tamu. Mungkin agak bising karena tempatnya terletak di dekat jalan besar. Oh, begitu. Saya biasanya bekerja di rumah, jadi saya butuh tempat yang tenang. Dan saya lebih suka ruang tamu yang berbentuk persegi. Nah, bagaimana dengan yang ini? Letaknya agak jauh dari stasiun, tapi berada di daerah perumahan yang tenang. Terdapat 2 kamar dan ruang tamu, tapi salah satu kamarnya agak sempit. Kita tidak memiliki banyak barang, jadi yang ini mungkin cukup bagi kita. Kami bisa memperlihatkan apartemen yang lain yang memiliki 2 kamar yang luas, tapi lokasinya agak lebih jauh dari stasiun. Tidak, terima kasih. Saya mau melihat yang kedua yang Anda tunjukkan kepada saya. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Indonesian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Seorang pria dan wanita sedang membicarakan tentang jadwal pindahan. Kapan mereka akan melakukan pindahan? Saya pikir kita harus memutuskan tanggal pindahan dan menelepon perusahaan pindahan. Iya, saya baru saja melihat-lihat beberapa perusahaan pindahan. Saya tidak mau menghabiskan terlalu banyak uang. Saya setuju. Perusahaan ini memberikan potongan harga, seperti 10% potongan bila kita memesan setidaknya 1 bulan sebelum hari pindahan. Dari sebulan sebelumnya. Jadi, kita harus pindah setelah 15 Desember untuk mendapatkan potongan harga. Iya, dan ada potongan harga tambahan bila kita memesannya untuk hari kerja. Hari kerja. Yah, saya ada pertemuan pada hari Senin pagi. Dan pameran jatuh di hari Selasa dan Rabu. Jadinya, Sebaiknya hari Jumat, karena kita bisa mengatur rumah yang baru selama akhir pekan. iya. Oh, tunggu dulu. Katanya potongan harga 15% pada hari Senin sampai Kamis dan 5% pada hari Jumat. Oh, jadinya bagaimana? Mari kita ambil yang paling murah. Lagi pula, pada saat itu pamerannya akan selesai kok. Kapan mereka akan melakukan pindahan? Seorang pria dan wanita sedang membicarakan tentang jadwal pindahan. Kapan mereka akan melakukan pindahan? Saya pikir kita harus memutuskan tanggal pindahan dan menelepon perusahaan pindahan. Iya, saya baru saja melihat-lihat beberapa perusahaan pindahan. Saya tidak mau menghabiskan terlalu banyak uang. Saya setuju. Perusahaan ini memberikan potongan harga,
seperti 10% potongan bila kita memesan setidaknya 1 bulan sebelum hari pindahan. Dari sebulan sebelumnya. Jadi, kita harus pindah setelah 15 Desember untuk mendapatkan potongan harga. Iya, dan ada potongan harga tambahan bila kita memesannya untuk hari kerja. Hari kerja? Yah, saya ada pertemuan pada hari Senin pagi, dan pameran jatuh di hari Selasa dan Rabu. Jadinya, Sebaiknya hari Jumat, karena kita bisa mengatur rumah yang baru selama akhir pekan. iya. Oh, tunggu dulu. Katanya potongan harga 15% pada hari Senin sampai Kamis dan 5% pada hari Jumat. Oh, jadinya bagaimana? Mari kita ambil yang paling murah. Lagi pula, pada saat itu pamerannya akan selesai kok. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone! Do you know how to say I love you in Indonesian? In this lesson, you'll learn 3 different ways to say it. Let's start with how to express your feelings to your loved one. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Or if you want to explain those butterflies in your stomach, you can say, Aku naksir dengan kamu. Aku naksir dengan kamu. Aku naksir dengan kamu. and when you feel that I love you is not enough, you can say, Kata-kata tidak dapat menjelaskan cintaku padamu. Kata-kata tidak dapat menjelaskan cintaku padamu. Kata-kata tidak dapat menjelaskan cintaku padamu. You just learned 3 different ways to say, I love you in Indonesian. And if you're interested in learning more, don't forget to download your free Romance and Love cheat sheet, which includes romantic words, compliments, and pickup lines. Check out the description below and go to IndonesianPod101.com now. See you next time! Hi everyone! Do you know the 1,000 most useful phrases in Indonesian? In this lesson, you'll be able to know all of them, so sit back, relax, and have a cup of tea as you listen and learn. WC ada di mana ya? Permisi. Bagus sekali. Saya punya reservasi. Ini harganya berapa? Ini apa ya? Terima kasih. Oh ya? Bisakah Anda memberi saya potongan harga? Apakah Wi-Fi-nya gratis? Boleh saya minta cek? Apakah Anda punya rekomendasi? Ini boleh saya coba? You just learned the 1,000 most useful phrases in Indonesian. And if you're interested in learning more, try learning the Core 2000 word list. With this, you'll understand 95% of the language, and best of all, this is not a joke. Check out the description below and go to IndonesianPod101.com now. See you next time!
Wait! Before we start, do you want a bundle of 30 printable Indonesian PDF cheat sheets? Teaching you words and phrases for conversations for free? Then click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get access. Hai, jumpa lagi dengan saya, Blanca. Hi, welcome back with me, Blanca. Today I'm going to tell you all about the untranslatable Indonesian words. Welcome to Untranslatable Indonesian Words by IndonesianPod101.com. By IndonesianPod101.com. Many Indonesian words and expressions translate readily into English. But the true beauty of a language is that they are connected and form out of the society and culture. And that might cause those words and expressions gets a bit tricky to be translated into English. In this video, I'm going to tell you and explain those words and expressions, including interjection that we Indonesian use profusely in daily life. In this video, I'm going to put all those words and expressions into 3 categories. Number 1 is words for respect. Number 2, words for daily life. And number 3, interjections. Number 1, see, sang. Si and sang are used as respectful titles, with sang being the more respectful of the two. You would use it for the mentions of gods, presidents, prince, kings, and so on, or for some definite article like the sun or the moon for poetic definition. Let's get into some examples. Kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. We must submit ourselves to God. Kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Sang Presiden akan bertanggung jawab atas masalah-masalah tersebut. The President will take responsibility for the problems mentioned. Sang Presiden akan bertanggung jawab atas masalah-masalah tersebut. Sang matahari telah terbit begitu cantiknya di timur. The sun has rises beautifully in the east. Sang matahari telah terbit begitu cantiknya di timur. See is an interesting case seen quite often in fairy tales or stories to refer to the hunter or the adventurer. In general cases, it could be referred as close as the use of the in English. Here's some examples of see. Kecerdikannya membuat si kancil tidak takut terhadap sang raja hutan.
The clever mouse deer are not afraid to the king of the jungle. Kecerdikannya membuat si kancil tidak takut terhadap sang raja hutan. Paket itu dikembalikan ke si penjual karena tidak tertera nama si pembeli. The package was returned to the seller as the name of the buyer was not written on it. Paket itu dikembalikan ke si penjual karena tidak tertera nama si pembeli. Here are some other examples of words of respect. Pak, Bu, Kak, Bang, Mas, Mbak, Bro, Sis. These are profusely used in daily life as you go places and meet someone you don't really know, such as in a shop or restaurant, to substitute the subject that we are talking to. Bu, Mbak, Kak, and Sis are all used when we're talking to women. And Pak, Bang, Mas, and Bro are used if we are talking to men. Mbak, pesan kopi susu 1 gelas. Mbak, I would like to order 1 cup of cafe latte. Mbak, pesan kopi susu 1 gelas. Let's move on to some words and expressions for daily life. Nggak enak. Nggak enak. Not delicious. If someone wants to do you a favor and you feel like you would feel bad about it, what can you say? Refusing it outright is no good, as that's pretty rude in Indonesian culture. Instead, you simply say that you are not delicious. What? Yes, that is a strange way to put things in English, but that is the best way to say it in Indonesian. Aku yang bayar ya hari ini. I'm buying today. Nggak enak. Nggak enak. I'd rather take care of it. Next is cuci mata. Cuci mata. Eye wash. Ever heard of eye wash? No, the meaning is not literally washing your eyes with some water, soap, or some eye drops or anything. So in Indonesian, washing one's eyes can indicate that they simply need to take a break when they are fed up with staring at their homework, for example, or just tired of work, or just feeling bored
of staring at the empty walls. Yes, so most common of cuci mata is window shopping, but it also can mean you need to take a break and go out for a walk in the park, or go to the beach, or just hang out with your friends. So yeah, basically, you need to take a break. Here is an example of using this expression. Saya pergi ke Mall Mangga 2 untuk cuci mata. I'm going to Mangga 2 shopping mall to give my eyes a break. Saya pergi ke Mall Mangga 2 untuk cuci mata. Next expression. Masuk angin. Masuk angin. Masuk means enter. Angin means wind. What is the meaning of this expression? This is a very common phrase that Indonesians use if they want to say they're feeling unwell. For example, if they're catching a cold, or feeling chilled, or a little bit feverish, or even if they have a little bit of a stomach ache or indigestion, they will say they are masuk angin. Here are some examples of masuk angin. Jangan suka tidur larut malam, nanti kamu masuk angin. Don't stay up late. You will catch a cold. Jangan suka tidur larut malam. Nanti kamu masuk angin. Saya terlambat makan. Sekarang saya masuk angin. Badan lemas dan perut sakit. I didn't have time to eat. Now I'm not feeling well. I feel tired and my stomach hurt. Saya terlambat makan. Sekarang saya masuk angin. Badan lemas dan perut sakit. Let's jump into interjections. Have you ever heard a sentence in Indonesian language ending in interjections like sih, deh, dong, loh, kok, kan? These interjections are often used in everyday language. I'm going to explain the characteristics and some examples on how to use them in everyday life. Sih. This interjection is used to emphasize a question or statement. Kenapa sih? Why? What is the reason? It is an expression that we use
when we are irritated because we are confused or don't understand something. Iya sih. Iya sih. I see your point. It is an expression to justify the speech of the other person. Deh. Deh. This interjection is used when we insincerely give in to the other person's opinion. Oke deh. Oke deh. Fine, I'll do it. Oke deh. Or other use is an expression to agree with the other person's words, even though we are reluctant to do so. Kamu keren deh hari ini. Kamu keren deh hari ini. You look absolutely stunning today. Dong. Dong. This interjection is used to emphasize a question or statement. Cepat dong. Cepat dong. Hurry up. Also, an expression to encourage or push other people to pick up the pace. Bagaimana dong jadinya? Bagaimana dong jadinya? How should we decide? Bagaimana dong jadinya? It's an expression of impatience and emphasis on the question word bagaimana. How? Loh. Loh. This interjection is used for an expression of astonishment and when we're announcing or convincing something. Loh, kenapa dia marah? Loh, kenapa dia marah? Why is he upset? Loh, kenapa dia marah? Coklat ini enak loh. Coklat ini enak loh. Coklat ini enak loh. This chocolate is good. Coklat ini enak loh. That was an expression to use when announcing and convincing something to people. Kok. Kok. This interjection is used for an expression of astonishment and when we're announcing something acceptable or unacceptable. Kok harganya mahal? Kok harganya mahal?
Why does it cost such a fortune? Kok harganya mahal? It is an expression of bafflement as to why the price of something is so exorbitant. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kok. It's fine, really. Nggak apa-apa kok. That was an expression to announce that things are fine. The next interjection is kan. Kan, to confirm a certainty. Hari ini libur kan? Hari ini libur kan? Today is a holiday, right? Hari ini libur kan? That was an expression used to confirm whether today is a holiday or not. Or kan is also can be used to remind about things that have previously been worn before. Kan, I told you so. Kan. That was an expression to remind that the speaker has warned the person he or she is talking to about something before it actually happens. So that was some words and expressions of untranslatable Indonesian. I hope that was helpful and informative. So which word or expression do you hear most often from Indonesian speakers? Which one is your favorite? Please let me know in the comment below. And of course, keep practicing Indonesian. Remember, go to IndonesianPod101.com and sign up for your free lifetime account right now. Sampai jumpa lagi. See you in my next video. Bye! Now that you're finished with this lesson, don't forget, as a free bonus, you get over 30 conversation cheat sheets, but only if you sign up via the link in the description. You'll learn how to have flowing conversations and how to answer the most common questions. You can also print out these colorful cheat sheets to keep as physical study material. So don't miss out on this free gift. In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Indonesian. Hi everybody, my name is Blanca. Welcome to the 800 Core Indonesian Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Indonesian. But there's the twist. With each new lesson in this series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at IndonesianPod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally, master Indonesian. Okay, let's get started. First is penuh harapan. Hopeful. Penuh harapan. Penuh harapan. Hopeful. Aku penuh harapan liburan musim panas berikutnya sangat bagus. I am hopeful that my next summer vacation will be very good. Aku penuh
harapan, liburan, musim panas berikutnya sangat bagus. Dalam, deep. Dalam, dalam, deep. Sungai ini lebar dan dalam. The river is wide and deep. Sungai ini lebar dan dalam. Dangkal, shallow. Dangkal, dangkal. Shallow. Ikan-ikan hiu sedang berburu makanan di air dangkal. The sharks are hunting for food in the shallow water. Ikan-ikan hiu sedang berburu makanan di air dangkal. Kaya, rich. Kaya, kaya. Rich. Saya tidak kaya. I'm not rich. Saya tidak kaya. Miskin. Poor. Miskin. Miskin. Poor. Pria itu miskin. The man is poor. Pria itu miskin. Layar. Monitor. Layar. Layar. Monitor. Saya ingin punya layar yang lebih besar. I'd like to have a bigger monitor. Saya ingin punya layar yang lebih besar. Papan ketik. Keyboard. Papan ketik. Papan ketik. Keyboard. Papan ketik saya rusak. My keyboard is broken. Papan ketik saya rusak. Alat pendengar. Headphones. Alat pendengar. Alat pendengar. Headphones. Alat pendengar itu mahal sekali. Those headphones are really expensive. Alat pendengar itu mahal sekali. Kecegukan. Hiccup. Kecegukan. Kecegukan. Hiccup. Waktu sedang kecegukan, sulit untuk bicara. When you have to hiccup, it is hard to talk. Waktu sedang kecegukan, sulit untuk bicara. Blueberry. 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 Buah blueberry bulat. Blueberries are round. Buah blueberry bulat. Prune. Prune. Prune.
Prune. Prune. Prune adalah prem yang dikeringkan. Prunes are dried plums. Prune adalah prem yang dikeringkan. Mangga. Mango. Mangga. Mangga. Mango. Mangga paling banyak dimakan daripada seluruh buah-buahan lainnya di seluruh dunia. More mangoes are eaten than any other fruit in the world. Mangga paling banyak dimakan daripada seluruh buah-buahan lainnya di seluruh dunia. Lemon. 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 Aku sangat suka pie lemon. I love lemon pie. Aku sangat suka pie lemon. Pantat. Buttocks. Pantat. Pantat. Buttocks. Dia terjatuh ke belakang dan mendarat dengan keras di pantatnya. She fell backwards, landing hard on her buttocks. Dia terjatuh ke belakang dan mendarat dengan keras di pantatnya. Bahu. Shoulder. Bahu. Bahu. Shoulder. Bahu kanan saya sakit. My right shoulder hurts. Bahu kanan saya sakit. Otot. Muscle. Otot. Otot. Muscle. Otot betisnya sakit di bawah lutut. His calf muscle hurt below the knee. Otot betisnya sakit di bawah lutut. Tulang. Bone. Tulang. Tulang. Bone. Saya punya tulang yang kuat. I have strong bones. Saya punya tulang yang kuat. Janggut. Beard. Janggut. Janggut. Beard. Pria itu sedang mencukur janggutnya dengan pisau cukur sekali pakai. The man is shaving his beard with a disposable razor. Pria itu sedang mencukur janggutnya dengan pisau cukur sekali pakai. Ubi jalar. Sweet potato. Ubi jalar. Ubi jalar. Sweet potato. Ubi jalar enak dipanggang atau digoreng.
The sweet potato is great baked or fried. Ubi jalar enak dipanggang atau digoreng. Jamur kancing. Mushroom. Jamur kancing. Jamur kancing. Mushroom. Waktu kita makan jamur kancing, kita sesungguhnya makan cendawan. When you eat mushrooms, you are eating a fungus. Waktu kita makan jamur kancing, kita sesungguhnya makan cendawan. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at indonesianpod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time! Selamat tinggal! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Indonesian ebook before it's gone.